Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar secara singkat terkait dengan pemrograman. Kadang orang pusing ya, pemrograman itu apa sih? Gimana sih cara membuat program komputer? Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan berusaha kenalkan secara singkat. Pemrograman itu apa? Bagaimana step-stepnya? Caranya bagaimana? Ini sedikit deskripsi dari mata kuliah ini. Jadi ini ada mata kuliah di Prodi Teknik Elektro UNS. Untuk pengampunya saya sendiri dan juga Dr. Faisal. Mata kuliah ini ada 3 SKS. Kemudian satu SKS-nya itu adalah praktikum. Praktikum. Jadi kita tidak sekedar belajar teori, tapi juga praktek. Karena pemrograman itu skill. Perlu banyak praktek, bukan sekedar tahu, knowledge, bukan ya. Kemudian terkait dengan mata kuliah ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Pertama, secara singkat terkait dengan sejarah perangkat keras, hardware dan software, perangkat lunak. Kemudian jenis-jenis bahasa pemrograman, ada C, ada C++, Pascal, Basic, dan yang lainnya. Kemudian nanti urutan pengembangan program komputer itu bagaimana, dari masalah sampai kemudian jadi programnya. Kemudian nanti kita akan belajar lebih detail terkait dengan beberapa hal dasar dalam pemrograman, looping, control structure, dan yang lainnya. Untuk bukunya saya pakai yang ini ya, buku dari Pak Rinaldi dari dosen ITB, cukup bagus ini dalam bahasa Indonesia dan juga banyak contohnya ya. Kemudian juga kita telah menyusun semacam panduan praktikum, ini juga untuk memudahkan. Sudah ada contoh-contohnya di sana, nanti ada latihan-latihannya sehingga nanti selain belajar teori juga langsung praktek ya. Jadi praktek itu sangat penting. Untuk prakteknya saya sudah membuat video yang lainnya, silakan nanti disimak lebih lanjut di sana. Baik, ini beberapa topik yang terkait. Jadi di sini kita akan belajar basic programming, pemrograman dasar ya. Di sana ada nanti advanced programming, pemrograman lanjut gitu ya. Ada pemrograman berbasis objek, ada pemrograman web, pemrograman mobile, network programming, dan yang lainnya. Untuk mata kuliah ini ya kita akan fokus di pemrograman dasar. Pemrograman dasar. Dan ini basicnya. Kalau teman-teman sudah paham betul ini, yang lainnya akan lebih akan lebih mudah. Baik, kemudian ini teaching plan-nya ya, dimulai dengan jelas ya, pembahas kontrak kuliah, silabus, dan yang lainnya. Kemudian sejarah, hardware, software, kemudian terkait dengan bahasa pemrograman, algoritma. Setelah itu nanti baru lebih detail terkait dengan runtutan pemrograman. Ada juga praktikumnya, jadi setiap tahap itu kita berusaha untuk praktek juga sehingga tahu ya. Tidak sekedar teori. Baik, ini saya akan mulai. Apa sih pemrograman itu? Pemrograman itu apa? Jadi di era digital seperti sekarang ini, kita tidak bisa terlepas dari namanya program komputer. Di PC kita, di laptop kita, di HP kita, di web yang kita akses, sistem informasi yang kita pakai itu semuanya program komputer. Ya. Bahkan juga di alat-alat elektronik, di kulkas, di mobil kita bahkan di jam kita sekarang ya, semua itu program komputer. Kegiatan untuk membuat program itu namanya pemrograman. Jadi alat-alat itu tadi semuanya softwarenya, program komputernya dibuat dengan kegiatan namanya pemrograman. Jadi pemrograman adalah kegiatan membuat program komputer. Dan ini menjadi hal yang sangat penting di era saat ini. Apalagi kita sekarang masuk ke era revolusi industri, di mana teknologi informasi memegang peran yang sangat penting. Jadi pemrograman itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian gimana sih secara singkat urutan pembuatan program itu? Secara singkat demikian. Jadi dimulai dengan masalah. Masalahnya bisa macam-macam, bisa nanti web base, bisa nanti masalahnya itu di desktop base atau yang lainnya ya. Pokoknya permasalahan lah. Misalkan saya ingin menghandle masalah pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran santri baru di sebuah sekolah, sebuah pesantren atau sebuah sekolah gitu ya. Ini kan masalah. Kemudian dianalisa. Namanya brainwave, dengan otak kita berpikir ya. Kemudian di situ nanti kita dapat solusi-solusi, dapat pemecahan atau lebih spesifik dalam komputer namanya algoritma ya. Langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari algoritma diturunkan menjadi program, menjadi software komputer. Dan ini semuanya oleh komputer, oleh manusia itu ya. Ini tahapan yang penting. Kemudian
Baru kalau sudah jadi software itu dijalankan oleh komputer, ya. Dijalankan oleh hardware, yaitu komputer. Software dibuat manusia, hardware juga dibuat manusia. Sehingga sebenarnya yang paling vital itu manusianya ya, bukan komputernya. Ya. Ini sedikit definisi penting ya, sebelum kita lebih lanjut ya biar paham betul. Ya. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan itu sistematis. Ya. Jadi ada masalah, dianalisa, dipecahkan secara sistematis. Jadi algoritma ini sangat penting dalam pemrograman. Bahkan intinya sebenarnya adalah itu. Ya. Ada penulis coding itu sederhana. Ya. Sesuai dengan bahasa pemrogramannya masing-masing ya. Bisa merujuk ke buku, bisa merujuk ke internet dan yang lain. Tapi yang susah adalah ini, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya bagaimana? Itu algoritma. Kemudian program. Program itu adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer atau disebut dengan bahasa pemrograman. Misalkan ya di C kita membuat coding itu ya. Nah, ada algoritma ini itu sudah diterjemahkan dalam bahasa komputer, itu namanya program. Programmer itu siapa? Ya, programmer orang yang membuat program itu ya. Kemudian pemrograman adalah aktivitas atau kegiatan merancang dan menulis program komputer. Dan di dalam pemrograman nanti macam-macam ya, mulai dari coding, membuat apanya tadi? Membuat code-nya, kemudian nanti ada error handling, debugging, ada compiling dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Ini definisi penting yang harus difahami dengan baik ya. Ada algoritma, program, programmer dan pemrograman ya. Baik, sampai sini jelas ya, urutannya seperti ini menyelesaikan masalah. Masalah dianalisa, dipecahkan dengan algoritma yang jelas, kemudian ditulis programnya untuk algoritma itu, kemudian baru program itu akan dijalankan oleh komputer. Kemudian, mengapa kita perlu bahasa pemrograman? Ya karena kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer. Ya. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi kalau kita tidak punya bahasa pemrograman. Miriplah manusia dari suku yang berbeda, kalau tidak punya bahasa di antara mereka ya nanti tidak nyambung. Komputer juga demikian. Kita perlu bahasa untuk ya, berhubungan dengan mereka, berhubungan dengan mereka. Dan tidak lain itu adalah dengan bahasa pemrograman. Ya. Bahasa itu yang dimengerti oleh komputer. Bahasa kita itu tidak difahami, tidak difahami. Ya. Baik, ini tujuannya. Kemudian mengapa harus program? Ya karena komputer itu pada asalnya adalah benda mati. Ya. Jadi yang hebat bukan komputernya, tapi manusianya. Manusia itu yang memprogram. Ya. Dia nggak bisa melakukan apa-apa tanpa diprogram, tanpa dia diberi instruksi, diberi perintah lewat program itu. Jadi pemrograman itu sangat penting karena komputer akan hidup, akan beraktivitas, akan bekerja sesuai dengan apa yang kita programkan. Ya. Jadi jangan kemudian kita melihat komputer itu suatu yang wah. Yang lebih wah adalah manusianya. Ya. Penciptanya itu lebih wah dari mirip manusia. Jangan kita berbangga dengan diri kita ya. Dan kita bangga dengan Allah, dengan Tuhan yang menciptakan kita. Yang dia tentu lebih hebat daripada ciptaannya, daripada manusia dan yang lainnya. Baik, ini hal penting yang harus kita cermati. Kemudian ini sedikit sejarah. Nanti akan kita jelaskan pada video-video berikutnya sejarah lebih detail ya terkait dengan bahasa pemrograman. Jadi komputer yang pertama itu dikatakan adalah ENIAC, Electronic and Numerical Integrator. Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini yang pertama tahun 1945 ya. Ini sesuai dengan tahun lahir bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Dan itu awalnya itu diprogram dengan wired. Jadi programnya bukan software, bukan storage program, tapi apa? Dihubungkan lewat kabel-kabel ya. Lewat kabel-kabel sehingga apa? Sehingga nanti kalau pengen nanti harus dicabut lagi kabelnya. Dan itu sangat kompleks sekali. Tapi inilah komputer yang pertama ya. Sangat besar dan pemrogramannya juga masih sulit. Sekarang lebih mudah. Pemrograman sekarang udah bermacam-macam. Ada ini bermacam-macam. Baik. Kemudian ini gambaran instruksi pemrograman. Jadi di memori, katakanlah di hard disk atau di memori SD yang lainnya ya, itu ada instruksi-instruksi. Dan instruksi ini nanti akan dieksekusi secara sekuensial pada asalnya ya. Kemudian akan dijalankan oleh komputer. Ini gambaran ya. Nanti kita membuat program juga demikian, baris per baris gitu ya. Baris per baris ini nanti kemudian akan diterjemahkan menjadi sebuah aktivitas oleh komputer. Ini tingkatan bahasa pemrograman. Ya, secara umum ada tiga tingkatan bahasa pemrograman. Ya.
Ada yang pertama adalah bahasa mesin 0101, ini yang dipahami mesin ya. Kemudian tingkat yang kedua assembly. Misalkan move R1 ini. Ini primitif tapi lebih tinggi dari bahasa mesin, enggak hanya 01, ini lebih readable, lebih bisa dibaca ya. Tapi kemudian ada tingkat yang lebih tinggi yaitu bahasa tingkat tinggi. Ya, ini yang akan kita pelajari sekarang ya. Akan kita pelajari sekarang ya. Misalkan C, C++, Java, PHP, C++ dan yang lainnya. Ini macamnya banyak. Ya. Jadi semakin ke sini semakin mudah harusnya ya. Semakin mudah karena itu menyerupai bahasa manusia ya. Adapun semakin ke bawah semakin primitif, hanya 0101 ya. Baik. Kemudian contoh sederhana ya, program C++ ya. C++. Ya. Jadi dimulai dengan seperti ini, include. Ini header ya, library. Kemudian using namespace, kemudian ada main functionnya. Function buka kurung, tutup kurung, kemudian apa dia melakukan apa? Oh, ini hanya menampilkan di layar. Ini sederhana sekali, tapi ini sudah program komputer untuk menampilkan hello world di layar. Ini sudah pemrograman ya. Ini Anda tulis ini, Anda sudah menjadi orang programmer. Tentu untuk program yang lebih kompleks, game atau yang lainnya itu lebih kompleks lagi programnya. Ya. Kemudian ini kalau dieksekusi, dijalankan, yang menjadi kayak gini. Hello world muncul. Ini cukup dia di layar ya, cukup di layar. Baik. Kemudian ini contoh pemrosesan program pada bahasa tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat tinggi. Jadi dia program itu kemudian dikompilasi, kemudian file object, ada linkernya, ya. Kemudian sampai nanti jadi binary executable, bisa dijalankan ya. Kemudian itu dieksekusi oleh komputer. Ini prosesnya itu tingkatannya masing-masing. Kemudian untuk membuat program itu ada yang disebut dengan IDE ya, Integrated Development Environment. Ini adalah sebuah software yang komplit, mulai dari untuk menulis, kemudian memproses, mengecek errornya, sampai nanti membuat executable filenya. Ya, misalkan di sini kita pakai misalkan kode block untuk C atau C++. Ini cukup ringan ya. Di sana banyak sekali ide-ide yang lainnya yang bisa dipakai ya. Baik, ini contohnya banyak ya, tapi ini mudah untuk dipakai, ini gratis, bisa download di internet ya, cukup ringan juga kode block ini. Ada banyak yang lainnya ya, ada banyak integrated development environment yang lainnya ya. Ini juga cukup mudah digunakan dan saya telah membuat ya video tutorial khusus ini ya, kode block untuk untuk pakai C++ ya. Baik, kemudian untuk perancangan ini akan kita jelaskan lebih detail pada pertemuan berikutnya. Kita mulai dengan menyusun masalahnya dulu, dianalisa. Kemudian dibuat algoritmanya. Kalau perlu buat flowchart-nya ya, diagram alir untuk memudahkan nanti menerjemahnya ke bahasa pemrograman. Ya. Flowchart, kemudian setelah itu baru nanti dibuat programnya. Contohnya ini ya. Misalkan kita ingin ada 2 variabel. Ya. Kemudian ingin dibagi. Pengen ditukar dari variabel 1 ke variabel 2. Tingkatannya satu. Bagaimana urutannya? Diinisialisasi dulu. Kemudian nanti ditampilkan nilainya. Kemudian ditransfer dari A ke C. Ya. Kemudian B ke A, C ke B. Kemudian tampilkan nilai A dan B. Ini misalkan untuk menukar dua variabel ini. Ya. Ini contohnya ya, contohnya diagram alir. Flowchart ini sangat penting ya, terutama untuk pemula programming biar mudah pakai flowchart. Nanti kalau udah expert sudah dipikiran bisa. Ini beberapa simbol-simbolnya akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ada terminal, ada input output, ada proses, ada lainnya lah. Contohnya ini tadi flowchart dari program yang tadi. Menukar 2 variabel ya, dari mulai sampai kemudian selesai. Ini learning journal di kuliah ini kita akan banyak memakai learning journal ya. Teman-teman membuat learning journal untuk setiap pembahasan yang kita pakai agar bisa belajar mandiri ya, baik dari materi kita maupun materi-materi yang lainnya, kemudian nanti jadikan satu ya. Baik, ini aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.